Pancasila sebagai ideologi. Halo semuanya, kenalin, nama saya Fikri Prasetya Utomo dengan nomor NIM 226023340001 dan di sini saya bersama teman saya yaitu Putri Aprilia dengan nomor NIM 226023340011. Kami merupakan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi Pengelolaan Usaha Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan. Yuk kita masuk ke materinya. Halo, kalian tahu nggak sih pengertian dari ideologi itu sendiri? Saya spill dikit ya, pengertian ideologi ini dibagi menjadi dua, yaitu menurut etimologi dan terminologi. Nah, pengertian ideologi menurut etimologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Yang memiliki arti idea adalah sebuah ide, gagasan, cita-cita, atau konsep, dan logos memiliki arti pemikiran. Sehingga, menurut etimologi, ideologi adalah gagasan atau ide yang berasal dari pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Sebagai contoh nih teman-teman, Pancasila lahir dari pemikiran para tokoh pencetusnya seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno yang menghasilkan sebuah gagasan atau ide yang menggambarkan masyarakat dan cita-cita bangsa Indonesia. Sejarah singkatnya dari ideologi sendiri adalah pada tahun 1796, ideologi ini ditemukan oleh Destuderasi, di mana sistem ideologi ini diharapkan dapat membawa perubahan dan perkembangan institusional masyarakat Prancis. Lalu dipopulerkan oleh Karl Marx. Oleh Karl Marx, ideologi dijadikan alat perjuangan politik pada masa itu. Selain menurut etimologi, ideologi juga memiliki sudut pandang yang berbeda, yaitu menurut terminologi. Secara terminologi, ideologi ini dianggap sebagai belief system, yaitu suatu bentuk keyakinan terhadap suatu kumpulan nilai yang dianggap dan diyakini sebagai nilai yang benar. Mengapa ideologi ini dianggap belief system? Karena terdapat sekelompok orang yang meyakini suatu nilai dan menyebarkan keyakinan tersebut, sehingga tercipta kepercayaan atas suatu nilai. Hal ini berkembang juga karena adanya kepentingan dari suatu golongan atau kelas sosial tertentu, yang tentunya kepentingan itu masih di dalam lingkup bidang sosial ataupun politik. Oke teman-teman semua, selanjutnya saya akan membahas tentang tipe-tipe apa saja yang dimiliki oleh ideologi. Nah, karena sudah terspill nih, kita lanjut aja simak materinya sama-sama yuk. Tipe ideologi yang pertama yaitu adalah tipe ideologi yang terbuka. Wah, ternyata bukan dalam hubungan aja ya kita harus terbuka, tapi ideologi juga memiliki tipe yang terbuka. Pada tipe ini, nilai-nilai atau cita-cita tidak dipaksakan dari pihak manapun. Memiliki dasar yaitu konsensus masyarakat atau survei dari masyarakat, sehingga ideologi ini dipercaya dan dimiliki oleh seluruh masyarakatnya. Selain itu, tipe terbuka memiliki jangkauan yang luas dan relatif dinamis, karena tidak memiliki batasan-batasan yang biasanya dibentuk oleh suatu kelompok atau golongan. Pada tipe ini juga mengandung 3 nilai realistis, idealis, dan fleksibilitas. Yang berarti realistis karena ideologi tipe terbuka ini adalah betul-betul cerminan dari kehidupan masyarakatnya. Lalu, nilai idealis. Kenapa memiliki nilai yang idealis? Karena ideologi ini mengandung cita-cita masyarakatnya itu sendiri yang akan dan harus direalisasikan. Nilai yang terakhir adalah nilai fleksibilitas, yang artinya tipe terbuka ini tidak kaku dan akan terus mengikuti perkembangan zaman tanpa adanya penghalang dan tidak menghilangkan nilai ideologinya itu sendiri. Pancasila termasuk ke dalam ideologi yang terbuka. Kenapa ya? Karena Pancasila dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap memiliki nilai-nilai yang tidak diubah. Berikut ini bukti atau contoh yang membuktikan bahwa Pancasila yang dianut oleh masyarakat Indonesia termasuk ke dalam ideologi yang tipe terbuka. Yang pertama, menerima masukan budaya dari luar secara selektif. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai ketuhanan, dan yang ketiga adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang sesuai dengan Pancasila. Oke,
Oke, next adalah ideologi dengan tipe yang tertutup. Nah, buat kamu yang masih pada tertutup, bisa langsung simak ya. Oke, back to the topic. Ideologi dengan tipe tertutup ini memiliki nilai atau cita-cita, tetapi bukan dari masyarakat itu sendiri, melainkan berasal dari paksaan suatu golongan atau kelompok yang berkuasa dan masyarakat lainnya dipaksa untuk mengikutinya. Gagasan yang diberikan juga mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat, serta anti terhadap kritik. Ayo, bagi kalian nih sahabat mahasiswa yang anti kritik, hati-hati ya. Berikut ini adalah contoh ideologi yang termasuk ke dalam tipe tertutup. Yang pertama ada ideologi komunis. Jadi, ideologi atau paham komunis ini adalah yang memusatkan kepemilikan bersama atas kepemilikan tanah, modal, tenaga kerja, dan masih banyak lagi. Selain itu, semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya hanya boleh dilakukan atas nama negara. Kemudian yang kedua ada ideologi fasis. Ideologi ini biasanya tidak segan untuk menggunakan propaganda dan juga kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Negara yang menganut ideologi ini antara lain Italia, Jerman, Spanyol, Yunani, Hungaria, dan Jepang. Dan yang ketiga ada ideologi agama. Merupakan sebuah paham yang mengacu kepada sebuah falsafah suatu agama yang tercantum di dalam kitab suci. Beberapa negara yang menganut ideologi agama adalah Arab Saudi, Vatikan, Republik Islam Iran, dan beberapa negara yang berada di daerah Timur Tengah. Oke. Selanjutnya akan kami tayangkan video yang menggambarkan fungsi dan kedudukan dari Pancasila itu sendiri. Check this out. Pada video yang tadi sudah kita putar, terdapat gambaran perilaku hidup bermasyarakat yang baik, yaitu saling tolong-menolong. Hal ini berprinsip dan sejalan dengan Pancasila, sehingga Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat. Selanjutnya ada satu video lagi, yuk kita lihat sama-sama. CNN Indonesia Breaking News. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 18 dirampas untuk dimusnahkan. Nomor 19 sampai dengan nomor 29 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 30 dikembalikan pada saksi Arif Sumarko. Nomor 31 sampai dengan nomor 45 dikembalikan pada Restoran Olivier melalui saksi Dewi Krisnawati Siagian. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016. Nah, pada video ini saya mengambil sebuah kasus yaitu kasus Jessica Kumala Wongso yang menghabisi nyawa temannya sendiri menggunakan sianida. Pada video ini sedang terjadi sidang vonis hukuman untuk Jessica. Vonis hukuman yang diberikan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berasas pada Pancasila. Perilaku Jessica ini tidak mencerminkan perilaku Pancasila, tepatnya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya ketika Jessica menghabisi nyawa temannya, dia sudah kehilangan sisi kemanusiaannya dan sudah tidak beradab. Selain itu, seluruh peraturan yang ada di Indonesia berpandangan terhadap Pancasila. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. See you di next video pembelajaran. Bye-bye.